Jadi, film ini dimulai dengan 3 anak yang sedang bermain di sore hari. Tiba-tiba, azan maghrib mulai berkumandang. Salah satu anak perempuan teringat bahwa guru mereka pernah memberitahu bahwa saat azan maghrib, sebaiknya mereka pulang ke rumah atau pergi ke masjid. Karena pada waktu ini, setan berkeliaran di jalanan untuk mencelakai anak-anak. Namun, teman-temannya tidak mau mendengarkan perkataannya. Mereka benar-benar asik bermain. Saat bermain, tongkat mereka terjatuh ke dalam hutan dan Karta pergi ke hutan untuk mengambil tongkatnya. Dia melihat bahwa tongkatnya jatuh ke dalam sebuah lubang dan ketika dia memasukkan tangannya ke dalam lubang itu untuk mengambil tongkat, tiba-tiba ada sesuatu dari dalam yang memegang tangannya. Dia ketakutan, berteriak keras tapi dia tidak bisa melepaskan tangannya. Di sisi lain, gadis kecil yang sedang berjalan pulang juga mendengar suara seseorang di jalan seolah-olah ada yang memanggilnya. Dia ketakutan dan mulai berjalan lebih cepat ke depan. Dia bahkan tidak menoleh ke belakang, tapi tiba-tiba seseorang menyerangnya dari bawah kakinya, menjatuhkannya ke tanah dan menyeretnya masuk ke dalam hutan. Teriakannya didengar oleh teman ketiganya, dan sambil mencarinya, dia juga masuk ke dalam hutan. Di sini, Karta, yang tangannya dipegang seseorang di dalam lubang, akhirnya berhasil melepaskan tangannya. Namun saat ia menarik tangannya keluar, ia kembali menjerit ketakutan. Sebagian jarinya telah dipatahkan, bahkan dimakan oleh seseorang, dan sekarang ia berteriak keras-keras karena ketakutan dan kesakitan. Baiklah, sekarang adegan berpindah dan kita diperlihatkan adegan 30 tahun kemudian, yaitu masa sekarang. 30 tahun kemudian kita melihat Karta yang kini menjalani hidup seperti orang gila. Pagi-pagi, 2 anak bertabrakan dengannya, salah satunya bernama Aadi dan yang lainnya bernama Samaan. Dari perilaku anak-anak itu, kita tahu bahwa setiap anak dan orang dewasa di sini takut pada Karta. Anak-anak ini juga ketakutan dan sampai di sekolah, lalu diketahui bahwa mereka terlambat sehingga mendapat hukuman dari guru. Saat mereka sedang dihukum, kita juga bertemu dengan Ayu, gadis baik di kelas mereka. Ayu adalah putri Pak Mato, di toko milik beliau Samaan mengantarkan madu. Karena keluarga Samaan sangat miskin, setiap kali Samaan mendapatkan uang, barulah ada makanan yang bisa dimasak di rumah mereka. Kasihan Samaan, setelah mendapat hukuman dari guru, ketika ia sampai di toko Mato, ia juga dimarahi oleh Mato karena hari ini ia terlambat mengantarkan madu dan Paman Mato berkata kepadanya bahwa jika lain kali ia terlambat lagi, ia akan mengadu kepada kakaknya. Pada saat itu, Ayu datang ke toko untuk mengambil sepedanya agar bisa mengantarkan makanan kepada pamannya. Twistnya terungkap bahwa Paman Ayu sebenarnya bukan orang lain, melainkan Karta sendiri yang sejak kejadian masa kecil itu belum pernah pulang ke rumah. Dia membangun rumah kecil yang sederhana di dalam hutan. Ayu sangat menyayangi dia, itulah sebabnya setiap hari ia membawakan makanan untuknya. Hari ini, Ayu terlambat mengantarkan makanan. Karta sangat ketakutan. Dia bahkan tidak mau menerima makanan dari Ayu, malah menyuruh Ayu untuk segera lari pulang ke rumah. Hari sudah sore. Apapun bisa terjadi padamu. Ayu pun merasa khawatir dan kembali pulang ke rumah. Setelah itu, kita diperlihatkan sebuah adegan di sebuah masjid. Di sana, hampir semua anak-anak kota berkumpul kecuali Saman. Di sini, guru mereka kembali mengingatkan bahwa mereka tidak boleh keluar rumah pada waktu sore, dan saat azan berkumandang, mereka harus segera lari ke masjid atau pulang ke rumah, kalau tidak setan bisa mencelakai mereka. Sementara itu, Saman yang berada di rumah pun tampaknya tidak aman. Saat dia sedang menyuapi neneknya, tiba-tiba dia merasakan ada seseorang atau sesuatu yang mendekat. Ternyata, saat itu yang datang ke rumah adalah kakaknya sendiri, yang langsung memukulinya karena hari ini dia tidak mengantarkan madu. Setelah itu, mereka memberinya peringatan terakhir lalu pergi untuk urusan mereka. Setelah itu, kita kembali melihat bayangan hitam di belakang Saman yang memiliki rambut panjang. Suara yang sebelumnya didengar Saman dan ia kira itu suara kakaknya. Sebenarnya, suara itu juga berasal dari entitas yang sama. Untuk sesaat, Saman juga merasa takut, tapi kemudian ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa mungkin ia hanya salah lihat. Keesokan paginya, Saman kembali membawa botol-botol madunya dan berangkat ke sekolah. Di perjalanan, ia juga mengantarkan madu, dan ketika sampai di sekolah, mereka kembali terlambat dan keduanya kembali dihukum oleh guru. Setelah hukuman selesai dan mereka keluar, mereka merencanakan untuk pergi ke kota dan menonton film. Mereka menumpang sebuah van yang lewat di jalan, dan pada saat yang sama, adegan berpindah memperlihatkan Karta. Di hutan, ia merasakan angin aneh dan dengan cepat membuang semua barang lalu menuju ke atas perbukitan. Saat memperhatikan langit dengan seksama, ia menyadari bahwa langit tampak sangat merah.
Semua hal ini membuatnya ketakutan karena ia merasa bahwa sore itu persis seperti 30 tahun yang lalu, sore yang telah membuatnya menjadi gila. Sementara itu, di dalam van kita melihat Saman dan Adi yang sedang membicarakan guru mereka yang setiap hari selalu menghukum mereka. Dengan marah, Saman berkata, andai saja dia mati. Mendengar hal itu, sopir van menjadi marah dan melarangnya untuk mengatakan hal seperti itu. Adegan kemudian berpindah dan kita diperlihatkan rumah sang guru di mana hal-hal aneh mulai terjadi. Pintu rumah mereka terus-menerus terbuka dan lampu-lampu juga berkedip-kedip. Setiap kali dia menutup pintu, pintu itu terbuka kembali. Karena kesal, dia mengunci pintu, namun tiba-tiba pintu belakang rumah terbuka dan di sana dia melihat sebuah entitas mengerikan berdiri. Entitas itu membawanya keluar rumah, lalu merasukinya, menguasainya, dan setelah itu mencekiknya hingga mati. Karena kematian guru yang tiba-tiba seperti itu, desa menjadi geger dan melihat kekacauan itu, sopir van itu juga memutar van-nya kembali ke arah desa. Mereka juga mengetahui tentang kematian guru tersebut. Mereka pergi ke rumah guru itu dan setelah melihat mayat guru, mereka menjadi semakin ketakutan. Dia merasa bersalah karena dia merasa semua ini terjadi karena apa yang dia katakan. Selain itu, Adi juga membuatnya merasa bersalah dan karena marah, dia bertengkar dengan Adi lalu melarikan diri dari sana. Nah, keesokan harinya diadakan pemakaman guru itu dan ketika Saman datang ke sana, dia merasa seolah-olah arwah dan hantu guru itu sedang menghantuinya, menakut-nakutinya. Karena ketakutan, dia pulang ke rumah dan segera membersihkan wajahnya dan saat itulah kita melihat bahwa dari air yang dia gunakan untuk mencuci wajahnya, iblis itu keluar. Begitu keluar, iblis itu langsung merasuki Saman. Kemudian, hari berlalu dan keesokan harinya kita melihat sekelompok orang penting desa bersama seorang polisi pergi untuk menyambut guru baru. Petugas itu bertanya kepada guru, bukankah Anda seharusnya datang pagi-pagi? Lalu kenapa Anda terlambat? Guru itu menjawab dengan aneh, saya tersesat dan malah pergi ke desa lain. Kita melihat pada saat itu Karta sedang mengamati guru itu dengan tatapan aneh dari balik pohon. Pagi harinya kita diperlihatkan Adi dan Saman yang biasanya datang ke sekolah bersama. Sekarang Saman tidak lagi bersama Adi. Adi datang ke sekolah sendirian. Namun dia tetap datang terlambat. Tapi guru baru ini Ning tidak menegurnya sama sekali dan justru karena hal itu Adi mulai menyukai guru baru ini. Tak lama kemudian kita melihat bahwa kakak Saman juga telah kembali dari kota. Sekarang dia pergi ke rumah ayah Ayu untuk menagih uang madu mereka. Namun ayah Ayu memberitahunya bahwa Saman sudah beberapa hari tidak mengantarkan madu. Mendengar hal itu, dia menjadi marah dan begitu sampai di rumah tanpa berpikir panjang, dia mulai memukuli Saman. Tanpa memikirkan bahwa saat ini Saman memiliki kekuatan lebih darinya karena suatu alasan. Karena Saman sedang dirasuki oleh jin jahat. Sekarang, dia menyuruh jin di dalam dirinya untuk membunuh kakaknya. Jin itu pertama-tama keluar dari tubuhnya untuk menakutinya, lalu masuk kembali ke tubuhnya dan melalui Saman, jin itu membunuh kakaknya. Saman sendiri yang berkali-kali menusuk dan membunuh kakaknya. Karena kakaknya membunuhnya gara-gara tidak mengantarkan madu, maka ayah Ayu yang melaporkan kejadian ini. Untuk membalas dendam, dia pergi ke rumah Ayu, membunuh semua ayam mereka, mengumpulkan darahnya, lalu memasukkannya ke dalam botol madu dan memberikannya kepada ayah Ayu. Begitu melihat darah itu, Ayu dan ayahnya langsung ketakutan dan botol-botol itu pun terjatuh dari tangan mereka. Karena itulah, ayah Ayu menjadi takut saat melihatnya. Ngomong-ngomong, saat itu masih pagi, ayah Ayu pergi ke tokonya, sedangkan Ayu berangkat ke sekolah. Pada saat itu, hal yang sangat aneh terjadi pada Ayu, yaitu hantu guru pertamanya mulai menakutinya dan terus-menerus menyebutkan nama-nama barang di telinganya. Gadis malang itu, meskipun ketakutan, tetap menyelesaikan hari sekolahnya dan ketika pulang ke rumah di sore hari, ia mengetahui bahwa semua ayamnya telah dibunuh oleh seseorang dan mereka pun sadar bahwa ini adalah perbuatan Saman. Mereka pergi ke rumah Saman bersama seorang polisi dan di sana mereka sangat ketakutan saat melihat mayat saudara laki-laki Saman. Adi sangat mengenal temannya dengan baik. Dia pergi ke tempat-tempat favorit temannya dan akhirnya menemukan Saman berdiri di tengah sungai. Adi segera memanggil semua orang ke sana dan mereka pun menangkap Saman lalu membawanya pulang. Semua orang pun sadar bahwa dia kerasukan karena dia tidak berbicara seperti biasa, melainkan menggumamkan hal-hal aneh. Ketika guru baru mereka mengetahui tentang kejadian ini, dia juga datang untuk menemui Saman.
Namun Saman juga tidak menjawab pertanyaan apapun dari gurunya, sehingga gurunya pun merasa kecewa. Kita melihat bahwa Karta memperhatikan semua kejadian ini dari kejauhan dan dia sudah sangat ketakutan. Di dalam diri Saman, sekarang kita melihat ada dua jiwa. Salah satunya adalah jiwa kakaknya, dan satunya lagi adalah jiwa guru yang pernah ia doakan dengan buruk. Kedua jiwa itu bersama-sama menakutinya dan menyuruhnya untuk mati, dan mengikuti perkataan mereka. Saman menggantung dirinya sendiri dan mengakhiri hidupnya. Adi sangat terguncang oleh kematian temannya. Gurunya mencoba menghiburnya, tetapi sekarang Adhi sudah tidak tertarik pada apapun. Dia tetap tinggal di sekolah sampai sore. Di sana, dia berdoa, dan begitu selesai berdoa dan keluar, dia melihat temannya sedang membersihkan sekolah. Sebenarnya itu adalah hantu Saman, yang langsung merasuki dirinya begitu melihatnya, dan Adhi pun mulai bertingkah gila, menabrakkan diri ke dinding. Di sisi lain, kita juga melihat Karta yang, setelah melihat Adhi, langsung menyadari bahwa dia juga telah dirasuki. Itulah sebabnya dia menggantungkan sebuah jimat di rumah Adhi. Namun, ayah Adhi melihat semua itu dan marah kepada Karta karena perbuatannya. Baiklah, keesokan paginya kita kembali melihat adegan di sekolah. Semua anak sudah masuk ke kelas. Selama pelajaran, roh guru lama Ayu kembali datang untuk menakutinya. Kali ini, roh itu menyebut nama Adhi di telinga Ayu. Persis seperti saat ia menyebut nama Saman sebelumnya, Ayu ketakutan karena ia sadar, seperti Saman yang meninggal sebelumnya, kini Adhi juga akan mati. Dia berpikir bahwa dia bisa menyelamatkan nyawa Adhi. Itulah sebabnya saat dia mengejarnya, dia tidak menemukan Adhi di kelas. Kasihan Ayu mencari Adhi kemana-mana, ke rumahnya, ke tempat favoritnya, bahkan sampai ke hutan. Namun, Ayu tetap tidak menemukan Adhi. Tapi kita melihat Adhi justru berada di dalam hutan. Saat melewati hutan, Adhi memanggil seorang anak dengan suara aneh, dan anak itu, dalam keadaan seperti kerasukan, menurutinya dan pergi bersamanya. Kita mengetahui bahwa kabar hilangnya kedua anak itu segera menyebar ke seluruh desa, dan meskipun semua orang sudah mencarinya, kedua anak itu tetap tidak ditemukan dimanapun. Kematian Saman dan hilangnya dua anak dengan cara seperti itu membuat ketakutan menyebar luas di desa. Guru di sekolah juga mengingatkan semua anak agar tidak ada yang bermain di luar saat sore hari. Dan sekarang semua anak akan segera pulang bersama-sama setelah sekolah selesai, lalu di rumah mereka akan berdoa agar kedua anak yang hilang itu bisa ditemukan dan jiwa Saman bisa tenang. Setelah kelas selesai, Maam keluar lalu Ayu mendekatinya dan meletakkan jimat yang diberikan oleh pamannya, Karta, di tangan Maam. Begitu jimat itu disentuhkan, guru tersebut seperti tersengat listrik dan langsung melemparkan jimat itu. Dia bertanya pada Ayu, "Apa ini?" Ayu kemudian menjelaskan tentang jimat itu yang berfungsi untuk menjauhkan energi negatif dari seseorang. Sekarang guru tersebut menenangkan dirinya dan berkata kepada Ayu, "Nak, saya tidak percaya pada hal-hal seperti ini dan kamu juga sebaiknya tidak percaya." Sementara itu, adegan berpindah dan kita diperlihatkan seorang petugas yang masih mencari anak itu dan Adi. Anak yang dibawa Adi ke dalam hutan. Mereka akhirnya menemukan mayat anak itu di dalam sebuah terowongan. Namun mereka tetap tidak menemukan Adi di sana. Sementara itu, ketika ayah Ayu pulang ke rumah, ia melihat ada mayat di bangku di luar rumahnya. Saat ia membalikkan mayat itu, ia menyadari bahwa itu bukan orang lain, melainkan itu adalah mayat Saman yang telah diletakkan seseorang di sana. Di sini, Ayu yang masih berusaha mencari temannya Adi, kembali masuk ke hutan. Dia melihat Adi di tengah jalan yang baru saja membunuh seekor anjing dengan pisau besar. Begitu melihat Ayu, Adi langsung mengejarnya untuk membunuhnya juga. Ayu pun meninggalkan sepedanya dan lari, lalu masuk ke sebuah rumah terdekat dan mengunci dirinya di dalam. Dari luar, Adi terus mengetuk pintu rumah itu. Namun akhirnya, suara ketukan di pintu berhenti dan para gadis mengira Adi sudah pergi. Namun ternyata dia berjalan ke arah pintu lain di rumah itu. Begitu masuk ke dalam rumah melalui pintu itu, dia hampir saja menyerang Ayu, tapi seseorang tiba-tiba menyerangnya dari belakang dan membuatnya pingsan. Orang itu sebenarnya adalah satpam desa ini yang sudah melihatnya datang seperti itu. Sekarang satpam itu membawanya ke masjid, dan di sana terungkap bahwa ternyata dia juga sedang dirasuki oleh energi jahat. Dia telah dikuasai oleh setan. Begitu mengetahui hal ini, semua orang di sana langsung memulai ritual pengusiran setan padanya. Akibatnya, dia muntah hitam dalam jumlah banyak dan untuk beberapa saat keadaannya membaik, namun dia tetap tidak sadarkan diri. Di luar, semua orang membicarakan hal ini dan mereka menyadari bahwa mereka telah melihat Adi berjalan ke arah kuburan
Dan dari situ mereka juga menduga bahwa pasti Adilah yang telah mengambil jenazah Saman. Tidak ada yang mengerti mengapa Adi melakukan semua ini. Lalu ayah Adi memberitahu bahwa beberapa hari yang lalu dia melihat Karta di sini. Dia menggantungkan sebuah jimat di depan rumahku. Siapa tahu dia melakukan ilmu hitam dan dialah yang menyebabkan semua ini terjadi. Mendengar hal ini, semua orang marah dan pergi ke gubuk Karta yang reyot lalu memukulinya dengan sangat parah sebelum dia benar-benar mati. Tepat pada waktunya, seorang petugas datang ke sana dan menghentikan semua orang lalu berkata bahwa dia akan menahan Karta di rumahnya sendiri dan akan menyelidikinya secara pribadi. Kalian tidak perlu memukulinya. Semua orang menuruti perkataan polisi itu dan dengan begitu Karta pun dilepaskan. Adegan berpindah dan sekarang kita diperlihatkan Ayu yang sangat tertekan dan jatuh sakit karena Adi terus mengejarnya. Di sini, dia memberitahu ayahnya bahwa Paman Karta tidak bersalah. Dia hanya ingin menyelamatkan desa ini. Ayahnya hampir saja memahami perkataannya ketika tiba-tiba terdengar ketukan di pintu rumah mereka. Ternyata guru mereka datang untuk menemui Ayu. Begitu melihat gurunya, Ayu langsung sangat ketakutan dan di sini terungkap sebuah twist besar bahwa guru yang selama ini dianggap baik oleh semua orang di film ini ternyata dialah jin jahat itu. Dan bagaimana semua orang mengetahuinya? Untuk mengetahui hal ini, cerita pun kembali ke masa lalu dalam sebuah flashback. Pada hari ketika Karta merasa sore itu sangat aneh, ia menjadi sangat gelisah. Ia mengamati seluruh desa dan mencoba memahami apa yang tidak wajar yang akan terjadi di desa itu, dan pada hari yang sama guru itu datang ke sana, sehingga Karta menduga bahwa sebenarnya guru itu bukan manusia, melainkan sesosok entitas bernama Black Mother yang datang ke sini dengan menyamar sebagai manusia. Black Mother ini sebenarnya memakan rasa takut anak-anak, dan ketika ia sudah puas menakut-nakuti anak-anak itu, ia akan membunuh mereka. Untuk memastikan apakah dugaannya benar atau tidak, Karta sendiri membuat jimat itu dan memberikannya kepada Ayu, lalu menjelaskan semuanya kepada Ayu. Dia menjelaskan bahwa jika gurumu memegang jimat itu dan tidak terjadi apa-apa, berarti dia manusia. Tapi jika dia langsung membuang jimat itu, atau terlihat kaget, atau melakukan sesuatu yang aneh atau marah, maka kamu harus tahu bahwa dia adalah Black Mother. Dan hari itu kami sendiri melihat betapa paniknya dia sampai menjatuhkan jimat itu, dan karena tindakan Ayu hari itu, Black Mother juga menyadari bahwa Ayu sudah mengetahui kebenarannya. Itulah sebabnya dia merasuki Adi untuk menakut-nakuti Ayu. Saat itu dia duduk sangat dekat dengan Ayu, mengelus wajahnya dan berkata, "Kamu tidak akan memberitahu siapapun di desa. Karena jika kamu melakukannya, seluruh penduduk desa akan terbunuh bersamamu." Di sini, dia juga mengakui semua perbuatan buruknya, bahwa bukan hanya guru yang pertama dia bunuh untuk datang ke sini, tapi juga Saman yang dia bunuh, dan Adi juga dia yang rasuki. Dan anak yang mati melalui Adi itu juga dia yang membunuhnya. Saudara laki-laki Saman juga dia yang bunuh. Dan mau aku ceritakan satu hal lagi tentang Mister, pamanmu Karta, yang selama ini dianggap gila oleh semua orang. Sebenarnya, 30 tahun yang lalu, akulah yang menakut-nakuti dia, dan karena aku, sampai sekarang dia masih dianggap gila. Di sini, Ayu juga menyadari bahwa jiwa guru yang pertama yang dia lihat, dia selalu ingin membantu Ayu, dia ingin menyelamatkan mereka. Setiap kali dia menyebut nama Saman dan Adi, maksudnya adalah Ayu harus menyelamatkan Saman dan Adi, tapi dia tidak bisa menyelamatkan keduanya. Kali ini, dia langsung teringat pada jimat yang diberikan oleh Karta, dan dia menunjukkan jimat itu di depan guru tersebut, yaitu di depan Black Mother. Tapi sekarang, Black Mother sudah menjadi sangat kuat setelah membunuh dan menakut-nakuti begitu banyak orang, sehingga jimat ini tidak berpengaruh padanya. Bahkan, dia bisa memegang jimat itu seperti selembar kertas biasa. Setelah melakukan semua itu, guru tersebut pergi dari sana, dan begitu dia pergi, Ayu pun bangkit dan pergi ke Karta. Karta langsung ketakutan saat melihatnya karena dia pikir Ayu datang untuk membunuhnya seperti orang-orang lainnya. Tapi Ayu berkata, "Tidak, aku sepenuhnya percaya padamu. Aku tahu seluruh kebenaran tentang Black Mother. Black Mother telah mengakui semuanya di depanku, dan dia juga memberitahuku bahwa dia akan membunuh Adi sekarang. Kita berdua harus bekerja sama untuk menyelamatkannya." Karta setuju dengan ucapannya dan berkata, "Aku akan pergi ke rumah guru untuk menangkapnya, dan kamu ikuti Adi serta coba lindungi dia." Keduanya pun berangkat ke jalan mereka masing-masing, dan Karta pergi ke rumah guru dan melihat guru itu dalam wujud aslinya. Dalam wujud seorang nenek tua yang menakutkan,
yang bahkan tanpa menoleh pun sudah tahu bahwa dia datang ke sana dan mencoba menakutinya dengan mengambil wujud temannya sendiri. Adegan kembali ke flashback dan kita diperlihatkan apa yang sebenarnya terjadi setelah jari Kanta terpotong pada hari itu. Sebenarnya, pada hari itu, di depan mata Kanta, makhluk itu pertama-tama menikmati rasa takut kedua temannya, lalu membunuh mereka berdua di sana. Penduduk desa mengira Kantalah yang melakukan semua itu, dan mereka menganggap Kanta gila lalu meninggalkannya. Setelah semua kilas balik itu muncul, Kanta menjadi sangat lemah dan ketakutan. Tapi kemudian dia ingat bahwa jika dia ingin melawan entitas ini dan menyelamatkan Aadi, dia harus mengendalikan rasa takutnya sendiri. Sekarang dia pergi ke tempat di mana untuk pertama kalinya entitas itu merasukinya. Dia mulai membakar tempat itu, namun pada saat itu arwah teman-temannya muncul di sana. Meski begitu, dia tidak takut dan terus melakukan pekerjaannya. Sementara di sisi lain, kita melihat bahwa Ayu juga telah menemukan Adi. Dia mencoba menghentikan Aadi, tapi Adi terus berjalan ke depan seperti sedang dalam keadaan trance tanpa mendengarkan ucapannya. Kita melihat bahwa sebenarnya Black Mother lah yang telah merasuki Aadi dan memanggilnya ke tepi sungai, dan sekarang dia hampir membunuh Adi sambil menikmati ketakutannya. Namun, pada saat itu suara azan mulai terdengar di sana. Dan ternyata suara azan itu sebenarnya berasal dari Kanta sendiri, bukan orang lain. Karena suara azan itu, Black Mother menjadi sangat lemah, dan saat itu juga kita mengetahui bahwa waktu sudah pagi. Black Mother ini memang selalu menjadi sangat lemah setiap pagi hari. Karena kelemahannya, pengaruh possessionnya pada Aadi pun terlepas dan Aadi kembali normal. Mereka pun menyelamatkan Aadi dan pergi dari sana. Setelah itu, Kanta benar-benar berhasil mengalahkan Black Mother dan mengusirnya dari tempat itu. Namun, kisah Black Mother tidak berakhir di sini. Kita melihatnya menakut-nakuti seorang anak lain di desa yang berbeda, dan film ini pun berakhir dengan memperlihatkan anak yang ketakutan itu.